Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Awalan hayya nashkuru ilallahi azza wa jalla alladzi qad atana ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Sanian salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas min adh-dhulumati ila an-nur. Dewan juri yang kami hormati, ketika kita sedang berada di tempat yang gelap, pengap, tidak tahu mana arah, mana timur, mana barat, mana utara, selatan, tenggara, tapi ada satu titik, yaitu bintang utara. Itulah yang menjadi petunjuk sehingga kita tahu mana arah jalan pulang. Itu di tengah lautan yang sangat luas. Tapi bagaimana ketika kita di tengah hutan belantara yang gelap? Orang punya ilmu pasti, dilihat bentuk akar. Ini akar yang akan mengiring kami ke tepi sungai. Lalu ia dapat jalan, lalu ia pun pergi ke muara sungai. Tapi di dunia ini, apa yang kita jadikan petunjuk? Apa yang kita jadikan pedoman? Mata kita jadikan pedoman. Padahal ketika mata kita melihat kayu di tepi sungai, kita lihat dari kejauhan, dia bengkok. Ternyata setelah kita dekati ke tepi sungai, kayu yang kita lihat bengkok, ternyata dia lurus. Betapa mata kita menipu. Ternyata yang bengkok adalah bayang-bayangnya. Kayu itu lurus. Lalu bagaimana orang bisa melihat wajahnya? Jangankan untuk melihat wajahnya, melihat yang hak dan batil, melihat kesalahan dan kebenaran. Jangankan untuk melihat yang salah dan benar, untuk melihat wajah kita sendiri, untuk melihat tubuh kita sendiri, kadang-kadang kita ragu, kadang-kadang kita salah dalam melihatnya. Lalu bagaimana orang bisa tahu melihat wajahnya? Orang bisa tahu melihat wajahnya ketika ia sedang berada di bawah pohon yang sangat rimbun. Lalu di bawah pohon rimbun itu ada kolam air, dan ia pun melihat air itu. Oh, ternyata begini wajahku. Orang bisa melihat wajahnya, itu juga perlu perantaraan. Mata bisa melihat kaca cermin. Kaca cermin kadang-kadang menipu kita. Orang bisa melihat kaca cermin, tapi telinga kanan tampak di sebelah kiri. Betapa semuanya menipu. Lalu apa yang dapat kita percayai? Kita percaya terhadap orang, kita percaya terhadap manusia. Manusia antara suka dan tidak suka, like and dislike. Kalau semuanya sudah suka, semuanya senang. Tapi kalau sudah benci, semuanya salah. Lalu apa yang dapat kita jadikan petunjuk? Akalkah? Nisbi. Suatu ketika yang dapat jadikan kita petunjuk adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wahyu itu sudah terputus dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan istana. Mana istana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan cangkir emas, piring emas, tidak ada. Lalu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan, sebagai petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain, dalam surat lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagai apa? Hudan, petunjuk, linnas, bagi setiap manusia. Dengan Al-Qur'an, dia tahu mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih, mana hak, mana batil. Dengan Al-Qur'an, ia dapat jelas semuanya, urusan di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak adalah benar dan bantulah kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil adalah salah dan bantulah kami dalam menjauhinya. Lalu di mana hak itu? Lalu di mana batil itu? Di dalam Al-Qur'an semuanya sudah dijelaskan. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan di dalam Al-Qur'an, baik dari samping kanan, kiri, atas, belakang. Lalu di mana datang kebenaran? Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Rasul Muhammad SAW itu bukan dari pikirannya sendiri, namun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu bukan dari hawa nafsu, bukan dari hasil riset, bukan dari hasil percobaan, akan tetapi in huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi yang dikatakan, diucapkan oleh Nabi SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Muhammad SAW. Dewan juri yang kami hormati, lalu bagaimana kita mensikapi itu? Apa yang dapat kita percaya? Kita sudah tahu adalah Al-Quran. Itu yang menjadi petunjuk satu-satunya. Itu yang menjadi pedoman satu-satunya baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji lama. Sekarang semua manusia menyaksikan kebenarannya bahwa manusia diciptakan dari nutfah, berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, lalu berubah menjadi idham, tulang belulang, lalu disembalut dengan daging. Lalu ada yang bertanya, ini datang dari siapa? Padahal Rasul Muhammad SAW tidak tahu. Rasul SAW buta huruf, tidak bisa membaca. Mereka orang-orang beriman berkata, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan menggali hazanah keilmuan Al-Quran ini, kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk satu-satunya di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.